Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi sama aku Kiflo. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran Sadia sampai ia melihatnya. Sadia melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Namun di depan pohon itu ada luyak berisi bunga dan sesaji, lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luya itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termaksud bebungaan dan kopi hitam itu. Jantung Sadia berdegup kencang, tidak karuan. Sebelum terdengar suara menggembik di belakangnya, Sadia terdiam, kaku, lalu jatuh pingsan. Sadia terbangun dengan kondisi demam tinggi, namun ia masih mengingat jelas apa yang ia lihat. Pak Wanto duduk di sampingnya menatapnya dingin, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sadia agar tidak menceritakan pada siapapun? Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rina. Seperti biasanya, seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Namun semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Sadia dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya lagi. "Mbak, mbak," seseorang membangunkan tubuh Sadia. Sebelum ia menyadari siapa yang membangunkannya, dirinya. Ia melihat Rina, wajahnya panik. "Opo Rin?" tanya dia ikut panik. "Atun gak ada di tempatnya." Dia melirik tempat di mana Atun biasanya tidur. Kosong. Sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya sejak kejadian itu dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia beranjak dari tempat tidurnya melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan mungkin Atun ada di dalam kamar orang tuanya. Karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis. Karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang bergelimang harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekadnya sebelum ia mendengar suara Atun. Ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Cublak-cublak suweng, suweng geting glenter, bambu ketudung gudel, Pak Gempong lere-lere, sapa nguyu deli kake, sir-sir pong deli gosong, sir-sir pong deli gosong. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Sadia berjalan mendekatinya. Ia yakin itu suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 orang lain sedang menyanyikan bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain cublek-cublek suweng tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip, Sadia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu di sela-sela lubang itu. Ia mendekatkan wajahnya melihat dengan seksama. Namun tepat ketika Sadia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berhenti, berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam. Seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, Sadia melihat Atun. Kepalanya menoleh tepat di mana Sadia berdiri menatapnya. Jantung Sadia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sampai di sana, Sadia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun semua ini membuat Sadia penasaran. Berbuah nekat Sadia mengintip kembali. Namun yang dia dapat tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Atun tahu, Sadia melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia memanggil nama dia. "Ayo main." Karena seperti terperangkap basah, maka Sadia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Sadia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Sadia dibuat diam mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni
duduk bersila seolah menunggu mereka. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang mendengarkan. Mungkin kita lanjutkan besok ya ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.